Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil materi landasan psikologi dan karakteristik siswa. Baik, presentasi akan dimulai oleh pemateri 1. Om Swastiastu, perkenalkan saya Dewa Ayulandari sebagai pemateri 1. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian psikologi dan psikologi pendidikan, ruang lingkup psikologi pendidikan, serta kontribusi psikologi pendidikan. Pengertian psikologi. Psikologi berasal dari kata dalam bahasa Yunani, psychology, yang merupakan gabungan dari kata psyche and logos. Psyche artinya jiwa dan logos berarti ilmu. Pengertian psikologi menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia, psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia, baik yang dapat dilihat secara langsung maupun yang tidak dapat dilihat secara langsung. Pengertian psikologi secara harfiah adalah ilmu tentang jiwa. Jadi, psikologi adalah ilmu yang mempelajari gejala kejiwaan yang ditampakkan dalam bentuk perilaku ataupun aktivitas-aktivitas individu, baik yang disadari ataupun yang tidak disadari. Pengertian psikologi pendidikan. Menurut Whit Harrington, psikologi pendidikan adalah studi sistematis tentang proses-proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pendidikan manusia. Tardif juga mengatakan bahwa psikologi pendidikan adalah sebuah bidang studi yang berhubungan dengan penerapan pengetahuan tentang perilaku manusia untuk usaha-usaha kependidikan. Psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia di dalam dunia pendidikan yang meliputi studi sistematis tentang proses-proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pendidikan manusia yang tujuannya untuk mengembangkan dan meningkatkan keefisienan di dalam pendidikan. Selanjutnya, landasan psikologi pendidikan. Landasan psikologi pendidikan merupakan salah satu landasan yang penting dalam pelaksanaan pendidikan, karena keberhasilan pendidik dalam menjalankan tugasnya sangat dipengaruhi oleh pemahamannya tentang peserta didik. Oleh karena itu, pendidik harus mengetahui apa yang harus dilakukan kepada peserta didik dalam setiap tahap perkembangan yang berbeda, dari bayi hingga dewasa. Selanjutnya, ruang lingkup psikologi pendidikan. Ada 3 elemen yang menjadi pusat perhatian dalam pendidikan, yang juga menjadi ruang lingkup kajian para ahli psikologi pendidikan dan para guru. Pertama, yaitu belajar. Dalam hal ini, belajar yaitu pokok bahasan yang mencakup berbagai teori, prinsip-prinsip, serta karakteristik perilaku siswa dan lain-lain. Kedua, proses belajar. Dalam hal ini, proses belajar yaitu pokok bahasan tentang tahapan perbuatan dan peristiwa dalam proses belajar siswa. Terakhir, situasi belajar. Dalam hal ini, situasi belajar yaitu pokok bahasan tentang suasana dan keadaan lingkungan, baik fisik maupun non-fisik. Kontribusi psikologi pendidikan. Pertama, kontribusi psikologi pendidikan terhadap pengembangan kurikulum. Dari sisi psikologis, pengembangan diri siswa dapat didasarkan pada kemampuan kognitif, afektif, serta psikomotor. Kemampuan tersebut dapat terlihat dari perkembangan sikap, tingkah laku, serta motivasi dan hal lainnya. Yang kedua, kontribusi psikologi pendidikan terhadap sistem pembelajaran. Terkait teori-teori psikologi yang berkaitan dengan dampak seseorang dalam bertingkah laku, ilmu psikologi juga memiliki pengaruh dalam sistem pembelajaran di dunia pendidikan secara positif. Terakhir, peran psikologi terhadap sistem penilaian. Ilmu psikologi juga memberikan peranan dan pemanfaatan dalam sistem penilaian. Misalnya, melalui tes psikologi dapat digunakan untuk mengetahui tingkat dari kecerdasan peserta didik. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nika Dewi Nirgitasari, absen 32. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu pendidikan memandang tahap perkembangan manusia, teori-teori psikologi dan manfaat psikologi bagi pendidikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan psikologi pendidikan mengkaji perkembangan individu dan implementasinya bagi pendidik. Psikologi pendidikan mengkaji perkembangan individu. Perkembangan atau development adalah proses atau tahapan pertumbuhan ke arah yang lebih maju. Pertumbuhan sendiri atau growth berarti tahapan peningkatan sesuatu dalam hal jumlah, ukuran, dan arti pentingnya.
Kedua, tahap-tahap dan tugas individu dalam perkembangannya. Pada hakikatnya, manusia sepanjang rentang kehidupannya, semenjak dari masa kehamilan sampai meninggal, manusia selalu mengalami perubahan, baik perubahan dalam bentuk fisik maupun kemampuan mental psikologis. Yellow dan Weinstein dalam Joko 2014 sepakat bahwa perkembangan individu berlangsung secara bertahap. Perkembangan tingkah laku tersebut diantaranya itu 1. Perkembangan tingkah laku masa anak kecil atau toddler. 2. Perkembangan jenis tingkah laku prasekolah atau placeholder. 3. Perkembangan tingkah laku masa anak-anak atau childhood. 4. Perkembangan jenis tingkah laku masa remaja awal atau early adulthood. Dan terakhir, perkembangan jenis tingkah laku masa remaja akhir atau late adulthood. Selanjutnya, teori-teori psikologi dalam rangka proses belajar dan implikasinya terhadap pendidikan. Yang pertama yaitu teori belajar behavioristik, yang kedua teori psikologi kognitif, dan teori belajar humanisme. Teori behavioristik adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Gege dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Implikasinya terhadap pendidikan yaitu 1. Perlakuan terhadap individu, 2. Metode belajar, dan 3. Tujuan kurikuler, 4. Pengelolaan kelas dan kegiatan peserta didik. Yang kedua yaitu teori psikologi kognitif. Teori perkembangan ini memandang bahwa perkembangan kognitif adalah suatu proses di mana anak secara aktif membangun sistem makna dan pemahaman realitas melalui pengalaman-pengalaman dan interaksi-interaksi mereka. Yang ketiga yaitu teori belajar humanisme. Pada dunia pendidikan, teori humanisme bertujuan agar pendidik atau yang mendidik membantu peserta didik untuk mengembangkan dirinya sendiri dengan cara mengenal potensi-potensi keunikan yang ada pada masing-masing peserta didik, sehingga mereka akan lebih percaya diri dan yakin akan kemampuannya. Selanjutnya yaitu manfaat mempelajari psikologi pendidikan. Ada 12 yaitu 1. Memahami perbedaan siswa secara menyeluruh. 2. Suasana belajar semakin kondusif. 3. Menciptakan bimbingan untuk siswa. 4. Terdapat evaluasi pembelajaran. 5. Media belajar yang tepat. 6. Memotivasi belajar siswa. 7. Memberi konseling anak. 8. Strategi pembelajaran yang tepat. 9. Menghindari penilaian yang subjektif. 10. Mengantisipasi kesulitan yang muncul tiba-tiba. 11. Pembentukan karakter yang berkompetensi. Dan 12. Menciptakan ruang belajar yang berbahagia. Selanjutnya yaitu materi mengenai karakteristik siswa yang akan dibawakan oleh pemateri 3 dan 4. Perkenalkan, nama saya Nikomang Desi Listia Dewi, absen 35, pemateri ketiga. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik siswa, karakteristik umum peserta didik dari segi usia, fase-fase perkembangan manusia, dan beberapa aspek yang dipengaruhi oleh manusia. Yang pertama, pengertian karakteristik siswa menurut para ahli. Menurut Pius Partanto Dahlan tahun 1994, karakteristik berasal dari kata karakter dengan arti tabiat atau watak, pembawaan atau kebiasaan yang dimiliki oleh individu yang relatif tetap. Menurut Hamzah B. Uno tahun 2007, karakteristik siswa adalah aspek-aspek atau kualitas perseorangan siswa yang terdiri dari minat, sikap, motivasi belajar, gaya belajar, kemampuan berpikir, dan kemampuan awal yang dimiliki. Menurut Muhammad Uzair Usman tahun 1989, karakteristik adalah mengacu kepada karakter dan gaya hidup seseorang serta nilai-nilai yang berkembang secara teratur sehingga tingkah laku menjadi lebih konsisten dan mudah diperhatikan. Menurut Sudirman tahun 1990, karakteristik siswa adalah keseluruhan pola kelakuan dan kemampuan yang ada pada siswa sebagai hasil dari pembawaan dari lingkungan. Yang kedua, karakteristik umum peserta didik dari segi usia, fase-fase perkembangan manusia. Yang pertama, permulaan kehidupan, konsepsi. Yang kedua, fase pranetal dalam kandungan. Yang ketiga, proses kelahiran, lebih kurang 0-9 bulan. Yang keempat, masa bayi atau anak balita, lebih kurang 0-1 tahun. Yang kelima, masa kanak-kanak, lebih kurang 1-5 tahun. Yang keenam, masa anak-anak, lebih kurang 5-12 tahun. Yang ketujuh, masa remaja, lebih kurang 12-18 tahun. Yang ke-8, masa dewasa awal,
lebih kurang 18-25 tahun. Yang ke-9 masa dewasa, lebih kurang 25-45 tahun. Yang ke-10 masa dewasa akhir, lebih kurang 45-55 tahun. Yang ke-11 masa akhir kehidupan, lebih kurang 55 tahun ke atas. Yang ketiga, beberapa aspek yang dipengaruhi oleh manusia. Ada aspek fisik, aspek intelektual, aspek sosial, dan aspek psikososial. Yang pertama, aspek fisik, secara anatomis dan fisiologi. Perubahan kuantitatif struktur tulang, indeks tinggi dan berat badan, proporsi antar bagian. Pada masa bayi, tulangnya masih lentur, sedangkan masa kanak-kanak dengan berat badan 12-15 kg. Dan pada masa remaja awal, berat badan 30-40 kg. Selanjutnya ada aspek intelektual. Menurut John dan Conrad, laju perkembangan inteligensi berlangsung sangat pesat sampai masa remaja awal, setelah itu akan menurun. Puncak perkembangan pada umumnya dicapai di penghujung masa remaja akhir. Selanjutnya aspek sosial. Masa kanak-kanak awal 0-3 tahun disebut subjek masa krisis, 3-4 tahun terus alter. Masa kanak-kanak akhir 4-6 tahun subjektif menuju objektif. Masa sekolah 6-12 tahun objektif. Masa krisis 2, 12 tahun sampai 13 tahun prepuber. Aspek psikososial. Menurut Erik Erikson, anak adalah makhluk yang aktif. Ego berfungsi untuk memahami. Secara mendasar manusia adalah makhluk yang rasional, pikiran, perasaan, dan tindakan sebagian besar dikontrol oleh egonya. Baik, perkenalkan nama saya Nikade Ayu Pernamasari. Saya absen 27, di sini saya sebagai pemateri keempat. Dan saya akan membahas tentang karakteristik umum peserta didik dari segi gender. Beberapa para ahli mengatakan bahwa perbedaan gender dalam kaitannya dengan kognisi dan prestasi mungkin bersifat situasional. Perbedaan itu bervariasi menurut waktu dan tempat. Bigland Pollard 2001. Dan mungkin berinteraksi dengan ras dan kelas sosial Pollard 1998. Penulis Boys and Girls Learn Differently mengatakan bahwa perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan memang ada akibat perbedaan dalam otak mereka. Perbedaan anak perempuan dan anak laki-laki menurut Diane 1995 hingga 1996 ada beberapa perbedaan anak perempuan dan anak laki-laki. Anak perempuan menunjukkan kinerja yang lebih baik di bidang seni bahasa, pemahaman bacaan, dan komunikasi tertulis dan lisan. Sedangkan anak laki-laki terlihat sedikit unggul di bidang matematika dan penalaran matematis. Pentingnya memahami karakter siswa. Karakteristik siswa ini tidak hanya sifat bawaan sejak lahir, melainkan juga terbentuk melalui sosialisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam buku yang berjudul Memahami Karakteristik Anak 2020, Lestari et al. Mendefinisikan karakteristik siswa sebagai kualitas moral yang menjadi ciri khusus. Karakter siswa adalah kemauan, minat, dan gaya belajar yang dimiliki oleh siswa, dan setiap siswa punya karakteristiknya masing-masing. Alasan memahami karakteristik siswa. Yang pertama, memudahkan guru dalam melakukan tugasnya di kelas. Yang kedua, menjadi pertimbangan dalam menentukan strategis pembelajaran. Yang ketiga, mengatasi hambatan selama proses pembelajaran. Yang keempat, sebagai acuan pembuat rancangan pembelajaran. Yang kelima, bahan melakukan evaluasi belajar. Yang keenam, membantu siswa memahami pembelajaran dengan lebih baik. Yang ketujuh, membantu mengembangkan minat dan bakat siswa. Cara memahami karakteristik siswa. Yang pertama,
mengenali temperamen siswa. Yang kedua, observasi siswa saat proses pembelajaran. Yang ketiga, komunikasi efektif. Yang keempat, menjadi sahabat siswa. Yang kelima, mengenali lingkungan sosial siswa. Yang keenam, berdiskusi dengan orang tua siswa. Dan yang ketujuh, mengajak siswa mengikuti program pengenalan diri. Kesimpulan yang bisa saya ambil, yang pertama, landasan psikologi pendidikan adalah suatu landasan dalam proses pendidikan yang membahas berbagai informasi tentang kehidupan manusia pada umumnya serta gejala-gejala yang berkaitan dengan aspek pribadi manusia pada setiap tahapan usia dan perkembangannya. Yang kedua, berdasarkan pemahaman tersebut, dapat kami simpulkan bahwa memahami karakteristik umum peserta didik khususnya dari segi usia, gender, dan latar belakang sangatlah penting bagi pendidik, bagi yang mengajar dengan beragam karakteristik siswa. Guru akan dapat mengetahui bagaimana mengatasi karakteristik siswa pada usianya. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.